Dia bilang, pokoknya telepon aja, toh juga orangnya nggak kenal ini, nggak bodo amat kok. Berarti ini orang bisa ditelepon, tapi skripnya harus diganti. Kenapa? Kalau skripnya nggak diganti, kemungkinan ditolak besar. Ya, karena Anda gebrak meja nggak apa-apa, selama closing mah baik-baik aja. Kata bos bisa beli meja baru. Gitu aja. Sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku menarik lagi nih tentang selling. Go for no. Yes is destination. No is how you get there. Oleh Richard Fenton dan Andrea Walsh. Wah, ini dua orang ini siapa ya? Menarik ya. Apa sih inti dan filosofi dari buku ini ya, Coach? Intinya dari buku ini sebenarnya cuma mau mengajarkan bahwa target kita sebagai seorang sales ngejar yes. Dan gak usah pusing dengan perkataan no atau penolakan. Penolakan itu bukan kegagalan, tetapi merupakan melainkan bagian penting karena dapat feedback. Oh, oke. Dia dapat feedback supaya, oh berarti no itu. Kalau no-nya itu berarti cari apa alternatif lain yang sampai mendapat jawaban jadi yes. Oh, Jadi kayak gini contoh-contoh. Yang paling gampang sederhana misalnya contoh. Misalkan, Anda suka produk ini nggak? Nggak. Berarti produk ini nggak cocok. Gitu loh, Bu. Dan itu tugas dia mencari apa yang membuat produk itu cocok. Kalau Ibu bilang mengatakan tidak, sebenarnya Ibu membutuhkan apa? Nah, itu dikejarnya ke situ. oke. Jadi bukan fokus kepada kegagalannya, tapi mentalnya yang di-set. Dan menariknya dalam buku ini ya Bu, ini mirip banget dengan metode saya. Satu metodenya dia bilang, tetapkan target no. Dia bilang begini, jadi jika dia selama ini paling takut menghadapi 3 kali no, maka dia harus melakukan 10 kali telepon hari ini supaya ditolak dapat 10 kali no. Oh, supaya mentalnya Betul. ya, Nah, ini mirip sama saya kan? Iya, iya. Kalau di konteks saya kan konsepnya adalah telepon sebanyak 100 dan dapatkan 100 no dengan secepat-cepatnya. Iya. Supaya tujuannya adalah dia kebal dan tidak ragu. Iya. Kebanyakan para pemimpin fokusnya apa? Banyakin dapat yes. Kalau saya enggak, fokusnya dapat banyak no. Semakin banyak di no, mentalnya akan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam buku ini juga ngebahas daripada takut terintimidasi oleh kata no, lebih baik untuk mengejar, menerima, belajar setiap penolakan itu supaya kita bisa ngadapinnya. Saya kasih contoh. Dulu kita punya karyawan satu, tim sales, Astuti, yang pernah juga rekaman di tempat kita juga. Astuti juga konsepnya gimana? Dia bilang, pokoknya telepon aja, toh juga orangnya nggak kenal ini, nggak bodo amat kok. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana belajar ketika dikatakan tidak, mereka tuh tidak ada rasa sakit hati atau apa. Nah, ini yang akan membuat kenapa akhirnya mereka menjadi bisa. Kemudian, yang paling penting, jadi punya mental go for no. Jadi artinya, ya mentalnya udah kita, ya no itu bagian dari pembelajaran, udah maju aja. Nggak usah takut, no itu normal. Nah, memang banyak orang yang nggak bisa kayak gini kan, Bu. Iya. Nah, jadi juga belajar menganalisa ketika mereka no, bagaimana cara memperbaiki supaya next ke depannya lebih baik. Yang paling gampang, saya kasih contoh, ini dari pengalaman saya pribadi. Misalkan contoh, saya bikin skrip. Ketika bikin skrip, saya telepon. Ternyata ketika saya telepon, saya ditolak. Saya catat, Bu, saya bikin 1 kali tolak. Coba 2 kali, 2 kali tolak. 3 kali, 3 kali tolak. Berarti skripnya salah. Ganti skripnya, diubah. Sampai akhirnya dapat skrip yang bagus supaya tidak bisa ditolak. Gitu loh, Bu. Berarti bukan hanya ini ya, merasakan ditolak-tolak terus, Oh, tapi di situ ada feedback ya. ada feedback, gimana cara majunya. Nah, kebanyakan orang ketika jualan, no itu kan adalah bagian yang takuti. Jadi kayaknya mereka tuh takut banget kalau dikatakan no. Padahal menurut saya no itu merupakan hal yang baik-baik aja, yaitu feedback kan. Lebih baik dikatakan no daripada dia janji-janji surga ternyata nggak pernah betul nggak? Nah, juga kita dibimbing nih gimana caranya untuk supaya tidak khawatir. Ya makanya tadi, cara tidak khawatir adalah apa? Kejarlah no sebanyak-banyaknya. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, buku ini adalah ngebahas tentang itu semua, Bu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mengatasi hal itu. Nah, coba kita kupas ya, Bu. Kita kupas satu-satu nih, biar seru nih, Bu. Jadi misalnya, kalau kita dikatakan no, ya menghadapi penolakan, apa yang harus dilakukan? Dikasih anjuran adalah, setiap kali menerima no, jangan kecewa. Melainkan, ambil sebagai pembelajaran. Kalau dulu kan metode saya adalah setiap no,
saya bilang namanya juga baru belajar. Gitu loh, Ya. Bu. Jadi frame-nya diubah. Setiap no, namanya juga baru belajar. Misalkan saya akan ngomong gitu. Mau kalimatnya apapun silakan, Bu. Misalkan, enggak ya Pak, saya nggak tertarik. Anda bisa mengatakan, bisa aja kita bilang, satu. Kita bilang aja kayak gitu kan. Bisa juga. Apapun diubah supaya hasilnya lebih positif. Oh, ini juga untuk motivasi sendiri. Betul, supaya lebih Supaya motivasi lebih- positif ya. lebih Gitu ya. Kalau misalkan hari ini target saya adalah saya menerima 10 kali kata no, Hmm. maka dia telepon 1, 2, dihitung aja, Bu. Dan masa sih dari 10 semuanya nolak? Ya asal jangan sampai ketika nanti diterima, kok diterima? Nggak gitu juga Oh, iya. konsepnya kan gitu Kaget ya. juga, sering Kaget ditolak. gitu ya, sering ditolak ya. Kaget. Sering diterima kaget makanya. Nah, kemudian yang paling penting juga dari konsep ya, jadi kita menghitung berapa target hari ini untuk mendapatkan jumlah no. Mm-mm. Ya, jadi kalau kita targetin kita hari ini targetnya 10 dapat no, ya nggak apa-apa. Hari ini dapat target 20 no, silakan. Pemimpin yang baik sebagai seorang sales biasanya mengasih targetnya adalah, yuk kamu kumpulkan hari ini 50 kali no ya. Keren banget kan. Bukan 50 kali yes, tapi 50 kali no. Masa ada 50 kali no nggak ada satu pun yang closing kan nggak mungkin. Nah, itu yang digambarin ya. Nah, yang kedua, kita belajar harus menganalisa. Sayangnya yang saya temukan banyak sales yang maunya pakai skrip sama, ngomong sama, ditolak sama, nggak nganalisa. Bener nggak? Iya, iya. Banyak. Kenapa? Karena mereka tuh cuma hanya melakukan kesalahan sama berulang-ulang. Yang penting mereka selalu mengatakan kan udah usaha. Mungkin dia Nggak berpikir, gitu. iya, dia berpikir mungkin orangnya beda, siapa tahu diterima Nggak gitu ya. bisa. Padahal ini ya justru di situ Betul. dia belajar ya. Jadi kalau saya ingat gitu ya Bu, jadi setiap dulu jualan saya pasti akan siapin buku. Saya beli buku kosong. Saya punya buku kosong, itu saya tulis. Jadi saya tulis tuh. Jadi kalau begitu ditolak, no. Ya sebenarnya buku tulis saya itu kan bukunya nggak bener-bener top tulisan polos bersih gitu, enggak. Kotor. Kotor tuh karena artinya kadang-kadang lagi ngomong, telepon saya bisa coret-coret gitu. Itu kebiasaan saya. Ini berarti memang udah cikal bakalnya sih. Iya, jadi dicoret gitu ya. Terus di checklist gitu ya. Jadi saya nyari. Kenapa ditolak ya? Oh, mungkin cara teleponnya salah kali. Gue mesti berdiri. Coba cek. Makanya kenapa saya pernah mengajarkan kan. Kalau telepon jangan duduk, lebih baik berdiri. Dari berdiri, lebih baik jalan. Daripada telepon, duduknya senderan, udah pasti suaranya lemes. Nah, itu contoh. Jadi kalau ditanya kenapa dapat dari mana? Ya ketika di lapangan dicatat semua, dianalisa salah di mana gitu ya. Jadi kita dapetin konsep itu. Nah, kemudian ketika yang paling penting adalah afirmasi positif ketika ditolak. Jadi ketika ditolak, diafirmasi positif, misalkan saya nih kebiasaan saya Bu, misalnya sebelum nelfon dulu, saya cuma ngomong gitu kalimat. Saya super salesman, 10 customer datang pada saya, 9 pasti closing. Itu saya ulang-ulang, saya udah pede, baru saya telepon. Kalau belum pede, jangan telepon. Nah, kebanyakan sales enggak. Dia nelfon aja, dia angkat. Enggak gitu rumusnya. Jadi di frame dulu, dimentalin supaya dirinya udah siap dulu. Nah, itu yang jarang kebanyakan orang. Nah, juga paling penting adalah kita belajar meningkatkan jumlah orang yang kita kontak. Ya, tadi kita ngumpulin karena jumlah no-nya. Jadi buat jadwal rutin supaya dia punya kebiasaan untuk menelpon. Jadi makanya kenapa banyak sales gagal karena mereka tidak punya jadwal rutin untuk menelpon dan menelpon dan menelpon. Berarti setiap hari menelpon gitu ya. Nah, yang sudah bilang no ini bisa kita telepon lagi, Coach? Boleh dong. Makanya kan dulu pernah saya bilang ya, kalau nggak salah dari bukunya Jeb Blount. Buku Jeb Blount tuh dia memakai istilah RPK, yang respon otomatis, penolakan, dan keberatan. Jadi kalau mama telepon kemudian dia bilang nggak dulu, matiin, itu berarti telepon lagi. Bisa ditelepon seminggu kemudian atau sebulan kemudian, nggak usah sebulan lah, 2 minggu kemudian dia lupa kok. Terus kalau mama dia teleponnya udah ngobrol panjang lebar, terus kemudian nanti dulu, berarti ini orang bisa ditelepon, tapi skripnya harus diganti. Kenapa? Kalau skripnya nggak diganti, kemungkinan ditolak besar. Ya, karena dia sebenarnya orangnya ramah, cuman kayaknya kita nggak persis gali kebutuhan. Kalau yang ketiga adalah orangnya sudah ditelepon, orang yang mau ngangkat, ketemu meeting, proposal, dan sebagainya, orangnya kemudian nggak jadi. Nah, kalau nggak jadi, itu juga ada potensi dong
untuk kita follow up lagi lebih lanjut bahwa orang ini bisa kita deketin, bisa kita coba untuk next project. Gitu sih gambarannya Bu Ana. No bukan berarti ini dead end. Bukan artinya kiamat lah ya, kita nggak nyebut ini kiamat lah gitu Bu. Kak, ada contoh-contoh praktisnya gitu coach yang bisa Yang tadi, triks? ya tadi yang saya bilang paling gampang adalah melakukan afirmasi. Afirmasi ya. Afirmasi sebelum nelpon, dan ketika telepon ditolak selalu mengatakan, kalau saya sih kepada tim sales selalu ngomong, namanya juga belajar. Gitu terus, namanya juga belajar. Lama-lama mental tuh kan baik-baik aja. Jadi kayaknya gampang aja kita ditok, iya namanya juga belajar, namanya juga belajar. Yang paling susah cuma satu, kalau orangnya pendiam. Kalau orangnya pendiam itu, dia dibatin sama dia tuh. Begitu dibatin, pokoknya nanti jadi racun aja. Akhirnya malah nggak berhasil karena dibatin. Nah itu yang nggak bagus sih. Lebih baik diomongin, lebih baik diperkatakan. Maka hasil pasti beda. Iya. Lebih baik marah, gebrak meja gitu. Aduh, ditolak lagi gitu ya. Iya. Maju lagi. Gitu. Maju lagi, nggak masalah. Bos, Anda gebrak meja nggak apa-apa, selama closing mah baik-baik aja. Kata bos bisa beli meja baru. Gitu aja. Oke, nah sahabat sales, menarik sekali ya. Ternyata setiap hari itu kita juga bisa bikin list jadwal supaya kita ditolak gitu ya. Ini bukan supaya ditolak sih, tapi untuk belajar. Untuk belajar. Ditolak gitu ya. Nah, setelah kita belajar ditolak, bukan berarti juga kita ini ya jadinya berpikir, waduh besok ditolak lagi, besok tolak ya. Tidak gitu ya. Tetap harus ada evaluasi, ada feedbacknya. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita bedah buku kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar buku kita ini, boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.